Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu walirrasuli walil mu'minin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wal hakim azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita masih bisa menjalankan daripada ibadah mahdoh kita, salat berjamaah 5 waktu di masjid sebagai amalan utama asmil umur, perkara yang utama yang pertama ditanya nanti di yaumil hisab, yakni salat kita insyaallah. Amin. Pendengar yang dirahmati Allah, sebenarnya salat itu adalah tujuannya untuk membersihkan diri kita. Sebelum salat kita harus bersih, suci dari najis, kotoran manusia, air kencing kita, ataupun kotoran dari hewan. Kemudian kita harus suci dari hadas besar. Habis hubungan suami istri, kita harus mandi sekujur tubuh, itulah mandi jinabat. Lalu kita ambil air wudu. Sunnah ambil air wudu adalah membersihkan mulut kita, gigi kita, celah-celah gigi, sisa makan kita kasih keluar semua, sehingga pandangan kita tajam, kemudian harum mulut kita. Sisa makan yang sudah tertumbuk berbulan-bulan kita kasih keluar, yang merupakan sumber daripada bibit-bibit penyakit dan sumber daripada bau busuk mulut. Na'udzubillah min dzalik. Kita kasih keluar dengan siwak, dengan congkel-congkel gigi, tusuk-tusuk gigi yang tipis, sehingga tidak ada lagi sisa makanan di celah-celah gigi, sehingga bau mulut kita harum. Ini tujuan sebetulnya untuk manusia sebetulnya. Bayangkan kalau kita tidak ambil air wudu tiap saat, tiap 5 kali dalam satu hari, sholat 5 waktu, maka mulut kita akan busuk dan busuk. Sisa makanan kemarin tertimbun dengan sisa makanan hari ini. Sisa makanan kemarin tertimbun dengan sisa makanan di celah-celah gini, sisa makanan yang kemarin dulu, terus, sehingga mulut kita ini adalah sebagai tempat pencernaan makanan, untuk melembutkan makanan, jadi bau busuk sekali, sehingga Allah perintahkan melalui sunnah sebelum ambil air wudu adalah berkumur,
lalu kita siwak sebagai sunnah Nabi, siwak sikat gigi. Tidak cukup dengan sikat gigi, kita penusuk yang tipis, kita tusuk-tusuk gigi, sela-sela gigi kita dari sisa makanan yang sudah menaun, yang sudah membulan, nauzubillah, bau busuk sekali, nauzubillah, sebagai bibit penyakit, sehingga kita bersihkan. Itulah keutamaan wuzu. Sunnah sebelum wuzu, siwak, membersihkan gigi. Ini ada sebagai kesehatan yang sangat hakiki. Kalau tidak kita siwak, tidak kita bersihkan gigi kita, terjadi bau busuk mulut kita, kemudian penyakit kita di sisa makanan itu, sehingga kita jadi sakit dari benih-benih penyakit dari sisa makanan itu, bakteri-bakteri yang sangat merugikan kita. Disitulah tumbuhnya mikroba-mikroba, amuba, bakteri, amuba, sehingga itu bisa merusak kesehatan kita. Nauzubillah min dzalik. Ini pendengar rahmati Allah, hakikat daripada sholat itu untuk diri sendiri, untuk kebersihan diri kita jasmani maupun rohani. Bayangkan kalau kita tidak wuzu, kita kotor, wajah kita penuh debu, lalu kita bersihkan dengan sabun dan lain-lain sebelum wuzu. Ini pendengar rahmati Allah. Lalu hidung kita kasih bersih, kita hirup air, kita keluarkan lagi, kasih bersih itu hidung kita. Saringan hidung kita bulu-bulu penyaring yang setiap detik, setiap saat selalu menyaring oksigen untuk keperluan tubuh kita dari alam bebas, sehingga menumpuklah virus-virus penyakit di saringan udara di bulu-bulu hidung ini. Kita kasih bersih, kita kasih masuk jari kelingking kita, jari kecil kita putar-putar, kita kasih bersih. Insya Allah inilah keberkahan utama. Itu sebetulnya hakikat ibadah sholat ini. Allah itu tidak perlu disembah. Ngapain Allah? Allah tidak butuh. Allah itu Allah itu qiyamu binafsi, tidak butuh yang lain. Qiyamu binafsi, berdiri di kaki sendiri, tidak butuh zat lain. Kalau kita masih butuh zat makanan, zat oksigen, pernapasan, zat apalagi minuman, tapi Allah tidak butuh semuanya. Kalau kita menyembah kepada Allah, bukan Allah berarti butuh kita, tidak. Tapi itulah suatu kewajaran kita mensucikan Allah. Sebelum mensucikan Allah dengan la ilaha illallah, subhanallah, sebelum mensucikan kita harus suci diri dulu dari hadas besar, dari kotoran kita, dari kotoran hewan, hadas besar dari mazi, hadas besar semua itu, najis mukul lado, jilatan anjing, kita kasih bersih dulu, kita toharoh dulu dengan 7 kali membasuh dengan tangan, dengan tanah. Itu adalah toharohnya, yang dijilat anjing, dijilat babi, nauzubillah min dzalik. Ini untuk kebersihan kita. Coba bandingkan dengan umat selain di luar Islam, apa ada 7 kali itu bersih-bersih begitu? Tidak ada. Mereka gereja cuma 1 minggu 1 kali, kadang tidak. Kemudian mereka ke pura mungkin bukan 1 minggu 1 kali, mereka mungkin ada perayaan ke pura mereka. Coba Islam setiap 1 hari 5 kali, bayangkan kita bersih. Inilah tujuan hakiki, untuk kebersihan manusia, untuk kesucian manusia, suci jasmani, suci zahir dan suci lahir, zahir dan suci daripada batin kita, hati kita sucikan. Sebelum kita mensucikan Allah, kita harus suci dulu. Pakaian kita tidak najis, tubuh kita tidak najis, bertoharo dulu, bersuci dulu. Fikih toharo kita baca. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Jadi sangat tepat, sebelum mensucikan Allah kita harus suci dulu. Segar dulu, mulut kita juga segar. Sisa makanan kita kasih keluar, celah-celah gigi, segar kita, baru menghadap Allah, memuji Allah. Itu yang
itulah yang tepat, itulah yang baik. Jangan Allah menolak kalau orang sementara najis, sementara tidak istinja, sementara hubungan pasutri atas besar, tidak bisa. Allah tolak karena belum suci, keadaan sucikan dirimu dulu. Diri ini pakaian, tubuh. Kita mandi lumpur kalau perlu. Itulah hikmahnya mandi lumpur. Siapa tahu daging kita menyentuh anjing atau babi. Kalau kita mandi lumpur berarti sudah 7 kali lebih kita gosok-gosok itu sehingga mandi lumpur itu adalah sunnah, pendengar. Mandi lumpur, mandi pasir itu sunnah. Sama tanah, basuh tanah 7 kali bila dicilat anjing atau dicilat babi atau menyentuh rambutnya babi, kulitnya babi atau anjing. Ini pendengar yang rahmati Allah. Kita kasih bersih pendengar. Kita kasih bersih, kita kasih suci dulu. Allah tidak menerima pensucian orang yang tidak suci, yang masih najis. Allah tidak terima. Sebelum mensucikan Allah, kita suci diri, suci badan. Suci itu berarti bersih dari kotoran, tohara. Kemudian atas besar jinabat dari hubungan suami istri. Kemudian atas kecil adalah kentut, buang hawa dari tubuh. Ini adalah atas kecil. Kita harus wuzu. Kalau besar kita tidak boleh wuzu dulu, kita harus mandi jinabat dulu. Itu pendengar dan rahmati Allah. Sehingga sudah tepat semuanya adalah untuk tujuan manusia. Allah tidak butuh disembah, Allah tidak butuh dijadikan raja, Allah tidak butuh makhluk, karena Allah adalah daripada khalafatul khatisi, berbeda dengan makhluknya. Lalu juga qiyamuh binafsi, sifat wajib bagi Allah diantaranya satu, 20 sifat wajib bagi Allah diantaranya satu adalah daripada supaya kita tidak menunggu terus daripada dosa-dosa kita. Na'udzubillah min dzalik. Mendengar dan rahmati Allah, sempurnakanlah bersuci kalian. Toharoh, bersuci toharoh kita daripada tulisan orang-orang dia baca, tulisan kita dibaca orang-orang, itu benar, sehingga orang lain merasa dalam kategori yang sangat punya terobosan tinggi, insyaallah. Amin. Benar rahmat Allah, tidak kurang dan tidak lebihnya, insyaallah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Inna Allah wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.